Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan saya Abdullah Syahrul, aslinya di NTT. Alhamdulillah saya juga sudah menyelesaikan satu kelompok di level 1 ini, dan mereka insya Allah semoga dimudahkan untuk bisa masuk ke level 2. Kami diamanahkan untuk bersama Bapak Ibu sekalian, semoga berkenan, dan tentu kita sama-sama belajar, bukan berarti bahwa saya tahu segalanya, jadi kita sama-sama belajar insya Allah. Begitu Bapak Ibu sekalian. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut terkait dengan saya? Baik, tidak ada ya. Baik, sekali lagi kita ulangi, faham Al-Quran? Mudah, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 2 warna, yaitu warna hijau dan warna merah. Warna hijau apa artinya? Indonesia banget. Indonesia banget artinya. Warna merah? Banyak banget berulang-ulangnya. Ya, di warna merah adalah banyak banget berulang-ulangnya. Nah, sekarang kita lihat sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz kita sebelumnya, beliau trainer saya juga, warna biru di juz 1 itu dan juz 30 ada warna biru muda. Apa yang ibu-ibu lihat di sini? Langit. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya panggil jemaah saja ya. Ya. Soalnya ibu-ibu, bapak-bapak jemaah. Jemaah sekalian atau peserta sekalian, kalau kita memandang langit, mudah atau sulit? Mudah. Iya, mudah ya. Tidak sulit kita melihat memandang langit. Nah, jadi begitulah ketika kita melihat kata-kata dalam Al-Quran, terutama Quran sekejap, ya, maka kita akan melihat bahwa itu sangat mudah untuk dipahami, ya, mudah untuk dipahami. Kita akan mencari kata dan dalam Al-Quran yang mudah untuk dipahami. Nah, kita lihat di sini mulai dari kata hudan, al-muttaqin, yu'minun, razaqnahum, yunfikun, ya, yu'minun sampai 2 kali, unzila 2 kali, hudan 2 kali, ya, Masya Allah. Baik, kita lihat. Nah, kata yang berwarna biru itu sekitar 2070 kata yang terdapat dalam 24 halaman, ya, mulai dari halaman nanti bisa lihat di sini, ya, di buku ini ada yang sudah punya buku ini? Ada yang belum ya? Nah, yang punya nanti bisa lihat di halaman 20 sampai ayat halaman 53. Itu semuanya berisi tentang kata-kata yang warna biru dalam Al-Quran sekejap. Ya. Supaya dari Aisyah lebih mantau pakai ya. Permisi Bapak Ibu sekalian, ada sedikit tamu. Minta bentuk laporan keuangan bisa main aja ya, betul Silvi ya? Baik, kita lanjutkan. Bapak-Ibu sekalian, dalam pelatihan ini kita akan berusaha menguasai kata-kata warna biru yang berjumlah 2070 kata. Ya.
Nah, artinya kita bisa lihat kata-kata warna hijau sudah 10%, warna merah 60% atau 56%, ya. Sehingga jadinya 66% tambah warna biru, ya. Kita sudah bisa menguasai sekitar ini, ya, 80% kata-kata di dalam Al-Quran, Masya Allah. Ya, kalau warna hijau itu Indonesia banget artinya, warna merah hanya dalam 100 kata, dalam 2 kertas yang disebut dengan kirtas ajib atau kertas ajaib, Masya Allah. Ya. Jemaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita semua banyak yang tidak mempelajari bahasa Arab, ya, melalui pondok-pondok pesantren atau kelas-kelas khusus. Maka insya Allah dengan kita mengkaji ini, kita akan mudah memahami Al-Quran. Total kata dalam juz 1 sekitar 3.580 kata, dengan dibagi menjadi 3 dalam Quran sekejap. Warna hijau 379 kata, sekitar 10,6%. Warna merah 2008 kata, sekitar 56%, sehingga menjadi 66,6%. Dan biru 812 kata, sekitar 22,6%, sehingga menjadi 89,2%. Nah, ini kalau kita menguasai semua ini, 3 warna ini saja, Masya Allah, sudah banyak yang kita bisa pahami dari Al-Quran. Ketika kita membaca, tidak perlu lihat kepada terjemahannya. Mari kita lihat di halaman 20. Pertanyaannya, kenapa warna biru itu ya mudah? Ya, ada 3 alasan yang disebutkan. Ya, yang pertama, ada kata-kata yang sering dibaca atau didengar setiap hari. Ya, misalnya ismun, rabbun, iya, itu dalam apa? Surah Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Ya, kata-kata yang mudah. Ya, dan itu terdapat 30 kata. Ya. Total dengan pengulangan dalam 30 juz itu sekitar 2.627 kata. Ya. Masya Allah. Dan ini insya Allah nanti akan dihafal secara pelan-pelan, Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik. Contoh. Ad-dallin, ya. Siapa yang bisa terjemah ini? Apa artinya ad-dallin? Orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat, Masya Allah. Ini sudah sering kita mendengarnya, ya. Ad-dallin, orang-orang yang sesat. Ya. Di dalam surah Al-Fatihah ayat yang terakhir, Allah SWT berfirman, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Nah, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Ya. Baik. Kita lihat ternyata di dalam kamus sekejap yang warna biru, itu ada di sini, Ibu sekalian. Di halaman 20 bisa dilihat, ya. Bisa dilihat halaman 20. Ya. Di situ baris ketiga di kolom yang ke-4. Ya. Kolom 1 nomor, 2 kata, 3, 4.
Ad-dallin. Nah, di dalam kurung itu angka 8. Apa maksudnya? Ada angka 8 dalam kurung? Diulang 8 kali. Nah, betul. Betul sekali, Masya Allah. Jadi, di dalam Al-Quran, ad-dallin ini diulang sebanyak 8 kali. Ya. Nah, itu. Nah, ini sering dibaca atau sering didengar setiap hari. Ya. Ternyata di dalam Al-Quran hanya 8 kali. Yang kedua, Ibu-ibu sekalian, Bapak-ibu sekalian, warna biru ini mudah karena sering berulang dalam Al-Quran. Itu di halaman berikutnya. Halaman berikutnya, di halaman 21. Ya. Sering berulang dalam Al-Quran, namun tidak digunakan dalam bahasa Indonesia. Minimal berulang 30 kali dalam Al-Quran. Itu minimal. Ada yang sampai, ada yang ratusan enggak? Iya, ada yang ratusan, Masya Allah. Iya, berulangnya ada sampai ratusan, ada 107, 144, iya, ada 153 dan seterusnya. Iya. Saya ingin kembali sedikit di halaman 20 tadi. Bapak Ibu sekalian, perhatikan di bagian bawah kertas biru 1. Bagian bawah itu ada arti dari singkatan. Ini perlu diperhatikan. Nanti dalam terjemahan itu ada singkatan-singkatan. D itu dia, K kamu, KL kalian, A aku, KM kami, P perempuan, 2 itu maksudnya 2 orang benda, ya 2 orang atau 2 benda, T telah, ya O2 orang-orang yang. Nah, titik-titiklah itu bermakna kata perintah. Ya, misalnya DT iman, dia telah beriman. Nah, itu perlu diperhatikan karena itu nanti terkait dengan rumus-rumus penerjemahan. Ya, baik. Yang berikutnya, contoh kata kana. Ya, kata kana. Kita cari artinya apa? Dia telah menjadi. Ya, itu diulang sebanyak, ya lihat di 420 kali. Iya, kolom ke-10 ya. Iya. Baris 10 maksudnya. Baris 10 kolom 2. Kana itu Masya Allah diulang sebanyak 422 kali. Iya, betul. Kana artinya apa? Dia telah menjadi atau dia adalah. Kana. Iya. Kita lihat. Selanjutnya, yang ketiga. Mengapa kertas atau warna biru ini mudah? Ya. Kata-kata ini memiliki asal dalam bahasa Indonesia. Nah, ini Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat contohnya. Di sini di halaman setelahnya, halaman 50-an. Ada halaman 54. Ya, 54. Bapak Ibu sekalian, di situ mulai dari sesuai dengan abjad, ya, sesuai dengan abjad, ya, abi, abdi, abid, abidin, adil dan seterusnya, ya. Baik, nah ini semua ada di dalam di halaman 54 dan 55, ya, 54 dan 55. Ini nanti untuk kita bisa mencari yang punya dasar dalam Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini contohnya abi, ya, azab, azan, ya, azam, aziz, dan seterusnya. Furqan, fikrah, firkah, ya, Islam, infak, insan, ingkar, iman, dan seterusnya. Nah, itu semua punya dasar dalam bahasa Indonesia, ya, memiliki asal dalam bahasa Indonesia. Baik.
kita akan menguasai untuk bagaimana cara melihat kata-kata yang punya asal dalam bahasa Indonesia. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kita menguasai kata-kata yang memiliki asal dalam bahasa Indonesia dulu untuk pertemuan kali ini. Ya. Paham Al-Quran mudah insya Allah ya. Nah, kita lihat yang pertama pola yang sama dan berulang-ulang. Dan ini insya Allah akan juga dipelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kata kerja lampau, kata kerja sekarang, kata pelaku, kata perintah, kata kerja lampau pasif, dan kata kerja sekarang pasif. Insya Allah ini jangan dipikirkan. Insya Allah nanti akan dipelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya, Bapak Ibu sekalian. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kalau kita memahami ini berarti kita sudah bisa menguasai 80%. Ya. Baik. Kita lihat kita menerjemah yang warna biru dulu. Yang pertama, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Warna birunya apa? Ya, di situ ada tanda panah. Warna biru hudan. Ya, hudan. Nah, kita lihat di dalam kamus kira-kira dia ada di mana? Nah, ternyata ada di halaman 22 ya, nomor paling pertama lagi. Ya, Masya Allah. Ya. Halaman 22. Bisa lihat di situ hidayah. Jadi asal katanya hidayah. Hudan asal katanya dalam bahasa Indonesia adalah hidayah atau petunjuk. Di sini ada beberapa perubahan. Hidayah itu menjadi hada, artinya dia telah memberi hidayah. Hada, ya. Kemudian KT, hadaita, kamu telah memberi hidayah. KMT, hadaina, artinya apa? KMT? Kami telah memberi hidayah. Iya, kami telah ya memberi hidayah. Kemudian ada Yahdi, ya, Yahdi. Nah, itu di baris pertama dan baris kedua itu ada perbedaan. Kalau yang pertama itu kata lampau, yang kedua itu kata yang akan datang, ya, yang akan datang. Kemudian yang ketiga ihdi, itu ada titik-titik lah, itu menunjukkan perintah. Dan insya Allah tidak usah dipikirkan bagaimana. Insya Allah akan dipelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Baik. Nah, hidayah. Kita lihat. Kalau mau mudah boleh ditulis di bawah. Kalau yang punya Al-Quran boleh ditulis, ya. Tapi kalau mau lihat di kamus saja, ya, itu juga tidak apa-apa. Jadi dzalikal kitabu la raiba fihi hudan, ya. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan sebagai petunjuk, ya, sebagai petunjuk. Baik, yang kedua adalah lil muttaqin, al muttaqin. Nah, perhatikan al muttaqin, kita lihat di kamus, ya, karena ternyata dia pada kata yang kedua, ya. Jadi memang kitab sekejap ini diurut berdasarkan susunan ayat dari juz 1. Kita lihat takwa, di situ ada muttaqun atau muttaqin. O2 takwa, artinya apa? Orang-orang. Iya, orang-orang yang bertakwa. Tadi kita sudah pelajari di halaman 21 ya. Ada singkatan-singkatan itu. Nah, itu maksudnya untuk di sini supaya memudahkan. Nah, jadi kita tulis di sini orang-orang yang bertakwa. Ya.
Baik. Selanjutnya, yang ketiga, yu'minun. Ya, kira-kira menurut Bapak Ibu, yu'minun ini asalnya di bahasa Indonesia apa? Amanu. Iman. Iman, Masya Allah. Iman. Iman, ya, betul sekali. Jadi dalam bahasa Indonesia asalnya adalah iman, ya. Kita lihat iman, ya, amanu iman, amanah atau percaya, ya. Nah, yu'minun, ya, bisa juga yu'minu, ya. Nanti ada itu dipelajari di ilmu nahwu. Kenapa dia yu'minu saja? Ada alifnya, kenapa ada nun, ya. Baik. Nah, sekarang kita tulis, ya, yu'minun M beriman. Apa maksudnya M beriman? Mereka beriman. Iya, mereka beriman. Nah, kita tidak lagi menulis sedang, ya. Kata sedangnya tidak usah, ya, tidak usah ditulis. Insya Allah akan dipelajari nanti. Yang berikut, yukimun. Ayo, kita cari. Dari kata apa? Yukimun? Akoma. Iya. Akoma. Iya. Kiam. Diam. Iya. Yukimun kiam. Nah, kita lihat ternyata dia ada di baris yang ketiga di kata kiam. Ya, qaim, qaimun, qaimin, qaimah, kum, kumu, Akoma. aqama, aqamu, aqamat, aqamtum, yukimuna. Ya, yukimuna. Artinya mereka. Nah, kita tulis dia. Mereka mendirikan, ya, mereka kiam. Bisa ya? Bisa Bapak Ibu sekalian? Bingung. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Bingung. Iya, masih bingung? Masih bingung? Masih bingung. Terlalu cepat. Oh, terlalu cepat, Masya Allah. Oke. Iya, terlalu cepat ya. Baik. Oke. Kita lihat lagi kata yukimun, ya. Yukimun di dalam kamus warna biru itu kita lihat di tabel halaman 23. Halaman 23. Oke. Di situ kata dasarnya adalah kiam. Ya, kiam atau berdiri. Ya. Oke. Sudah sampai sini? Di halaman 23, Ibu-ibu sekalian. Tahu bisa dilihat. bahwa itu kata dasarnya itu dari mana, Ustadz? Ya. Kata dasar itu dapatnya dari mana? Nah, itu dia. Itu butuh pembelajaran khusus, tapi kita ikuti saja dulu, Ibu. Ya, tidak usah di apa. Nanti akan di ketika kita temukan terus ini akan menjadi sebuah kebiasaan dan kita tahu. Ya. Oke. Nah, gitu. Baik. Jadi yukimun ternyata M di sini. Nanti ini juga akan kita pelajari insya Allah. Kenapa dia yukimun dan seterusnya. Ya. Nah di situ mereka kiam atau mereka mendirikan atau melaksanakan. Ya, maka ditulis di Qur'annya wa yuqimunas shalah, yukimun mereka mendirikan sholat. Ya. Baik. Jadi hudan hidayah, muttaqin takwa, yu'minun iman, itu semua ada dasarnya asalnya dalam bahasa Indonesia. Yukimun kiam, ya. Kemudian yang berikut kata apa? Razaqnahum. Nah, sekarang kita lihat baik-baik nih kata razaqnahum. Dia ada di halaman berapa di kamus warna biru, ya. Ingat yang di warna sekejap ya, kamus sekejap yang ada Qur'annya yang di sini, ya. Jangan sampai lupa. Kita lihat rizki, ya. Ternyata razaqna ini ada kata asalnya yaitu rezeki, ya, dalam bahasa Indonesia. Manfaatkan waktu beliau yang Ya, asalnya dalam bahasa adalah rezeki. Rozaka. Ya. Perhatikan di situ di halaman 23 boleh dilihat razaqa. Ya.
Sama Razaqa. tugas masing-masing. Razaqna Ya. itu KMT. Apa artinya? Kami Heeh. Kami telah memberi rezeki. Iya, kami telah rezekikan. Ya. DT rezekikan, dia telah rezekikan. KMT, kami telah rezekikan. Iya. Lalu di situ ada yarzuku, ruziqna, tarzuku, ya, narzuku, raziqin, urzuk, urzuku, ruziku, dan seterusnya. Nah, ternyata rozakna ada di KMT. Kami telah rezekikan. Kami telah rezekikan. Baik. Sampai di sini kira-kira sudah bisa dipahami? sudah aplikasi kaji. Insya Allah. Lanjut ya. Siap. Siap. Bagaimana Ibu-ibu? Bapak Ibu sekalian? Masih gampang-gampang sedikit. Masih insya Allah nanti akan paham. Insya Allah. Aman. Dengan belajar terus, insya Allah pelan-pelan akan dipahami insya Allah. Baik. Sekarang kita lihat lagi. Nah, kata rozakna itu kita tulis di bawahnya KMT rezekikan. Ya, di Qur'annya. Di Qur'annya itu paling belakang. KMT rezekikan. Ya, di sini. Silakan boleh ditulis di bawahnya, ya. Itu Qur'annya ibu-ibu sekalian. Oke. Lanjut ke kata berikutnya. Ya. Yunfiqun. Ya, kata yunfiquna. Yunfiqun. Ya, yunfiquna. Kita lihat di Menginfakkan. kamusnya. Kira-kira dia ada di halaman berapa? Ternyata di halaman 23 juga. Nah, asalnya adalah nafkah atau infak. Jadi sudah terkenal di bahasa Indonesia infak, nafkah itu sudah biasa, ya. Nafkah, nafkah, infak, nafkah. Yunfiqu. Iya. Berarti kan yunfiku, dia telah apa artinya? Yunfiku Dia apa telah artinya? Telah Ya. menginfakkan. Iya, Dia dia telah menginfakkan sedang yunfiku. menginfakkan. Kalau anfaqa, dia telah infakkan. Kalau anfaku, mereka telah infakkan. Anfaqta, kamu, Berarti ini mudhari kan ya? bagaimana? Fi'il mudhari ini Pak ya? Iya, benar. Kalau pakai ya berarti fi'il mudhari. Mudhari. Bermakna sedang atau akan. Yunfiku, Telah akan sedang. yunfikuna. Mereka infakkan. Ya. Mereka akan sedang ya. Iya. Wa mimma razaqnahum Berapa? yunfikun. Yunfiqun. Iya. Masih bagus katanya. Nggak bayar. Iya. Bukannya nanti Ah. potong harga kalau misalnya pada nggak diganti. Oke, baik. Kita lanjut ya. Mohon konsentrasi Pak. Iya, Jangan ngobrol. konsentrasi ya. Nanti Ya, dia minta konsentrasi. apa? Jadi kita tuliskan di bawah kata Sabun untuk yunfikuna, mencuci. mereka infakkan. Mereka infakkan. Baik, Masya Allah. Selanjutnya, nah ini ada dua nih kata ini. Yu'minun sudah kita kaji di atas. Ini kata unzila. Unzila, ibu-ibu kalau kata unzila dalam Al-Quran pernah dengar tidak? Pernah dengar kata nuzul Quran? Turun. Nah, nuzul Quran, turun Al-Quran. Oke, kita lihat. Kira-kira dia ada di mana? Halaman 23 juga. Ya. Nuzul, unzila, nuzul kita lihat. Nazala, dia telah turun. Yanzilu, dia turun.
anzala, anzaltu, anzalna, munzilun, munzilin, unzila. Nah, ini dia. Anzil dengan unzila. Ya, silakan lihat di halaman 23. Anzil, unzila. Unzila dia telah diturunkan. Fi'il madhi Ustaz ya. Betul. Fil madhi, ya. Fil madhi mabni lil majhul atau pasif. Fil madhi pasif. Baik. Nah, sekarang kita lihat tulis di bawahnya. Dia telah diturunkan, telah nuzul. Nuzul Quran. Masya Allah. Baik. Lanjut yang berikutnya. Kata yuqinun. Mereka Yuqinun. yakin. Yakin ya. Nah, ini benar sekali. Jadi yuqinun asalnya dalam bahasa Indonesia adalah kata yakin. Ya, kita lihat. Nah, dia ternyata masih ada di halaman 23. Ya. Yakin, ya, yukinun, tukinun, mukinun, mukinin, istaiqanat, yastaikinu, mustaikinin. Nah, jadi di situ yukinun artinya mereka yang yakin, ya. Atau mereka yakin, maaf, bukan mereka yang yakin, tapi mereka yakin, ya, mereka yakin. Kalau tukinun, kalian yakin, ya. Mukinun, orang-orang yang yakin. Oke, kita tulis di bawahnya, mereka yakin. Oke, selanjutnya, hudan, ini sama dengan sebelumnya, ya. Hudan di atas kata hidayah, ya. Hidup. Ya. Kita lanjut ke kata muflihun. Menangan. Ya, kemenangan. Kita lihat. Dia ada di halaman berapa, Ibu? Coba cek. Di halaman berapa? 24. Berapa? 24 ya. Iya, benar sekali. Halaman 24. Ya. Baris paling pertama, falahun. Falah, hayya 'alal falah. Nah, ini sering didengar. Ya, sering didengar. Artinya kemenangan atau keberuntungan. Ya. Aflaha yuflihu. Aflaha dia telah beruntung. Yuflihu dia beruntung. Yuflihuna mereka beruntung. Tuflihun, tuflihu kalian beruntung. Muflihun, muflihin. Ya. Muflihun, muflihin di situ O2 apa artinya? Orang-orang yang Benar sekali. Orang-orang yang beruntung. Nah, sekarang kita kembali, kita tulis di bawahnya, di bawah kata muflihun dengan O2 atau orang-orang yang beruntung. Masya Allah. Nah, Qad aflahal mu'minun. iya, betul sekali. Contohnya dalam surah Al-Mu'minun. Pada aflahal mu'minun. Ya. Yang berikut kata Rob, ya, kata Rob. Rob bihim. Tuhan. Iya, Allah. Rob artinya Tuhan. Tuhan Ada mereka. asalnya, ya. Ya Robbi, ya. Biasa ya Rob, ya, biasa diucapkan dalam bahasa Indonesia ya. Ya, sudah sering didengar. Ya. Nah, ternyata ini yang sering dibaca dan sering didengar, ya, artinya Tuhan. Silakan Rabbul ditulis di bawahnya. alamin. Di bawah kata Rob itu Tuhan. Ya. Him. Baik. Sekarang kita lihat hasil terjemahan tadi, ya. Masya Allah. Ini hasil terjemahannya. Ini motor di mana ini? Iya, dia bisa. Oke, di sini saja. Baik, Ibu-ibu sekalian, Bapak-ibu sekalian. Sekarang kita lihat Alif Lam Mim. Artinya apa Alif Lam Mim?
Alif lam mim juga. Iya, alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalika itu. Silakan Ibu Sriwati. Silakan. Maaf Ustaz, belum buka punya bukunya, belum sampai. Oh, bukunya. Masya Allah. Yang sudah punya buku siapa ya? Ya, nggak Boleh, apa-apa. bantu. Ya. Oh, siap. Apa? Sudah dipesan, Bu ya? Udah Oh menunggu iya, itu. baik. Ya. Masya Allah. Gak apa-apa, sabar Bu ya, masih dalam pengiriman kayaknya. Ya. Apa Iya. itu Ustaz? Mau nanya. Iya. Dalika. Silakan. Zalika artinya apa? Dalika Itu. dan Zalika Itu. itu al-kitabu. kitab. Kitab. La. Tidak. Ya, sudah ya. Bi dengan li bagi la bagi. Wadan ala atas la bukan. Ya, la tidak atau bukan. Ya. Roiba, ini nanti akan dibahas. Fihi. Fi di Di dalam dalam Ya. Hu, ya. Hu, hum. Hu, dia, hum, kalian. Ya. mereka. Ya. Oke. Hu, dia, hum, mereka, maaf. Hudan. Hudan. Tunjuk. Hudan, hidayah, petunjuk. Ya. Lil muttaqin. Bagi orang-orang yang Takwa. bertakwa. Takwa. Iya, bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna. Orang-orang Orang-orang yang Yu'minuna. yang beriman. Mereka beriman. Iya. Bil ghaibi. Dengan yang Ada yang baik. gaib. Iya, Ada dengan yang yang gaib. Yang gaib. Wa yuqimunas sholata. Yang Mereka yakin. Iya, mereka mendirikan atau ya mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. dan Wa mimma. wa Tadi mimma Ustaz bilang apa kalau mimma? kedua. Ya, terdiri dari dua kata. Kata min Min ma. dan Min ma. ma. Dan wa Dari apa? mimma artinya dan dari sebagian apa yang. Dan dari sebagian apa yang. Razaqnahum, rizki Telah kami rezekikan pada kami mereka. telah. Dan apa yang kami rezekikan kepada Iya, mereka ingat telahnya kami telah rezekikan. dan kepada Razaqnahum. mereka. Yunfiqun, Mereka menginfakkan. mereka infakkan, masya Allah. Walladzina yu'minuna, Dan orang-orang yang iya, walladzina dan orang-orang yang yu'minuna, beriman beriman. Bima unzila ilaika. dari apa yang aku turunkan kepada engkau Bima Muhammad. artinya apa? Bima, Dari apa yang Apa yang bima. Dengan. Ini dengan, ingat. dengan apa yang Iya, aku yu'minuna bima artinya kepada beriman engkau Muhammad. dengan atau terhadap apa yang unzila ilaika. Aku turunkan. Aku Iya, turunkan telah diturunkan kepada engkau. Muhammad. Ilaika. Iya. Wama unzila min qablik wama. Dan apa-apa yang Dan apa yang unjila unzila aku turunkan. Aku min turunkan. min Aku telah qablik. turunkan. Qabl. Dari sebelum engkau Muhammad. dari Iya. sebelum Qabli sebelum. Iya. Qabli sebelum, masya Allah. Ka Engkau Muhammad. kamu. Ya, kamu. Wabil akhirati hum yuqinun. Wabil. Dan dengan hari akhirat mereka yakin. Iya, dan dengan akhirat Mereka yakin. atau terhadap akhirat mereka yakin. Mereka yakin terhadap akhirat atau hari akhirat. Ulaika ala. Ulaika Mereka artinya itu atas. mereka itu ala Atas ala hudan, berada di atas petunjuk petunjuk. Mir rabbihim, dari Tuhan mereka. dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, Dan mereka itu dapat kemenangan. orang-orang yang Dapat beruntung. Masya kemenangan. Allah. Baik.
Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, luar biasa. Ya. Nah, kita lihat bagaimana cara yang paling mudah untuk mencari ya kata warna biru. Ya. Ini ada petunjuknya. Kita lihat. Ya. Ini tabel kata biru halaman 56. Ya, bisa dilihat bagi yang sudah punya buku ya. Yang belum punya buku, Mau pesannya gimana, Pak? Ya. Mohon bersabar dulu. Yang belum punya buku, Insya Allah. ya. Ini ada contoh. Ini kita cari kata apa dulu? Kata hudan, ya. Kita cari kata hudan. Itu langsung saja. Jadi di atasnya itu ada hajaro, hajaru, hajarna, hadu, hadi, ya, hada, hada, ya, dan seterusnya sampai ketemu kata hudan, hidayah, ya, hudan, hidayah. Jadi yang dilihat itu mulai dari halaman 56, Bu ya. Ya. Dari situ mulai dari huruf alif ya. Di halaman 56 huruf alif sampai ketemu halaman 92. Ya, huruf H. Ya. Cari huruf H. Itu contoh saja ya. Ya. Baik. Paham Al-Quran? Mudah, insyaallah. Mudah, insyaallah. Insyaallah. Tadi Ustadz kita sudah mengingatkan kepada kita, selama kita punya kemauan, insyaallah Allah beri jalan. Ya. Ya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian memiliki kemauan yang kuat ya, supaya kita enak membaca Al-Quran tanpa melihat terjemah. Ya. Yang penting ada keinginan belajar yang kuat dan usaha, maka Allah SWT akan berikan jalan, insya Allah. Amin. Ya, amin ya Rabbal alamin. Baik, Bapak-Ibu sekalian, ada mungkin satu orang atau boleh per ayat, ya. Saya persilahkan untuk menerjemah ayat 1 dan 2 dulu, satu orang. Saya Ustaz. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Zalika itu Alkitab, kitab berarti Quran ini, la tidak raiba keraguan fihi dalamnya, hudan sebagai petunjuk lil muttaqin bagi orang yang bertakwa. Oke, Masya Allah. Orang-orang yang cukup satu-satu ayat ya. Jadi boleh juga per kalimat ya. Dzalikal kitabu, itulah kitab Al-Qur'an, la raiba fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Begitu Bu ya. Oke. Ayat yang kedua, silakan yang lain. Yang ketiga maksudnya. Silakan. Orang yang mereka beriman pada yang gaib, yuqimunas sholata, dan mereka memberikan sholat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian apa yang mereka berikan kepada kami rezekikan kepada mereka. Razaqnahum.
yunfikun mereka berinfak. Razaqnahum artinya apa? Razaqnahum Kami rezekikan kepada mereka. Berikan. Iya, benar. Kami rezekikan kepada mereka. Boleh. Ya, baik. Masya Allah. Yang berikut. Ayat keempat. Silakan Pak Bakhtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak. Ya. Dan alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman dengan apa-apa unzila yang diturunkan ilaika kepada mereka. Ilaika. Ilaika kepada engkau. Iya. Pada engkau maaf. Dan apa-apa unzila yang diturunkan min dari qoblika sebelum engkau, dan bil dengan akhirah hari akhirat, hum mereka yukinun mereka yakin. Menginfakkan. Iya. Mereka yakin. Baik, Masya Allah. Jadi yang berulang-ulang itu boleh diterjemahkan satu kali. Walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang beriman, ya. Jadi tidak perlu lagi. Dan orang-orang yang mereka beriman, langsung saja. Dan orang-orang yang beriman bima unzila ilaika, terhadap apa yang diturunkan atasmu atau kepadamu, wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelum, ya, dari sebelum kamu, ya, min qablik, sebelum kamu. Jadi min qablik itu satu terjemahan, sebelum kamu, tidak perlu lagi dari sebelum kamu. Wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap akhirat mereka yakin, atau dan mereka yakin terhadap akhirat, itu juga bisa. Iya. Ya. Ulaika, silakan yang kelima. Sesungguhnya Mereka itu. mereka itu Ulaika mereka itu ala atas dan petunjuk. Siapa yang lain? Yang lain? Ada yang lain? Ini ada Pak Ginanjar, ada Pak Sukiyawati, ada Muhammad Aini. Silakan Pak. Pak Ginanjar. Insyaallah. Mereka itu ulaika mereka itu ala atas dan petunjuk mir rabbihim dari Tuhan dari Tuhan mereka. Wa ulaika dan mereka itu mereka al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Iya, Masya Allah. Baik. Ulaika ala hudan, mereka itu berada di atas petunjuk mir rabbihim dari Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun. Ya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat, ya, atau mereka yang beruntung, orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Baik. Jadi ayat 1-5 ini semuanya menjelaskan tentang karakter orang yang mendapat hidayah dari Al-Quran. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Dijelaskan dalam ayat 3 sampai ayat ke-4. Yang pertama, beriman kepada yang gaib. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, rajin bersedekah. Yang keempat, mengimani kitab-kitab, baik yang diturunkan sebelum Nabi maupun yang diturunkan kepada Nabi. Ya. Jadi, 4 karakter ini adalah orang-orang didapatkan oleh orang yang beruntung.
Ya, ketika mereka memiliki 4 hal ini, maka mereka menjadi orang-orang yang beruntung. Cupnya roti itu loh kan jelek-jelek yang dari pabrik itu. Iya, luar biasa. Iman kepada Tuhan mereka. Iya, baik. Nah, di dalam pembahasan tentang warna, di dalam Al-Quran, ada warna hijau, ada warna, kedua apa? Merah, Merah. Merah bermakna? biru, Merah bermakna? Banyak. Ulang-ulang. Banyak banget berulangnya. Ya. Kemudian banget. biru, artinya apa? Mudah. Mudah banget. Kemudian yang Mudah, Mbak. keempat adalah warna hitam. Apa di depan kita ini? Hajarul Aswad. Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad. Batu hitam. Dulunya ternyata putih. Karena dosa manusia, akhirnya hajar itu yang putih menjadi hitam. Apa cirinya Hajar Aswad? Apakah di seluruh dunia ada Hajar Aswad? Tidak ada. Tidak. Ternyata dia hanya ada di Mekah saja. Itu pun adanya di Masjidil Haram, di Ka'bah. Dan di ujung, di salah satu rukun di Ka'bah. Artinya apa? Jarang ditemukan. Jadi ayat-ayat yang warnanya hitam itu jarang ditemukan. Ya, jarang muncul di dalam Al-Quran. Kata roiba itu sedikit sekali. Baik. Nah, jadi kata Al-Quran yang warna hitam tidak memiliki asal dalam bahasa Indonesia dan sedikit munculnya. Oke? Tidak ada asalnya dalam bahasa Indonesia dan juga sedikit sekali muncul dalam Al-Quran. Ya. Nah, di latihan yang keempat ini kita akan mencari kata yang tidak memiliki asal dalam bahasa Indonesia dan jarang muncul atau sedikit munculnya di dalam Al-Quran sekejap. Ya. Contoh yang pertama, kata roiba. Roiba. Iya, kata roiba. Kita lihat ya kamus Al-Quran sekejap yang warna hitam. Ada Ibu, Bapak Ibu sekalian, warna hitam. Ya, silakan dibuka. Kata roiba dia ada di mana? Ya, ya. Mencari kata roiba dengan 3 tahap. Tahap pertama, lihat huruf depannya, huruf ro. Nah, ternyata ada di halaman 35 Ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian. Halaman 35, huruf ro. Sudah dapat semuanya? Di situ ada ha, ro. Maaf, 36, bukan 35. 36 ya. 36 ya. Salah tulis ini. Baik, kita lihat huruf ra. Nah, di sini dia. Afwan, Ustaz, di halaman berapa, Ustaz? Ya. Di halaman berapa? Halaman 36. Halaman 36 kok nggak ada ya, lain. Oh gitu ya? Halaman 36 ini yang biru nih. Bukan, yang hitam. Yang hitam, buku hitam. Buku hitam, ya. Oh, buku hitam. Oh iya. Tadi saya sudah tunjukin warna hitam. Sudah? Jadi saya ulangi. Yang pertama, lihat huruf depannya, huruf ra. Dan ternyata bukan di halaman 35, tapi halaman 36. Sudah ya? Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Huruf ro sudah dapat. Lihat langkah yang kedua. Lihat huruf belakangnya. Huruf paling belakang adalah huruf ba. Ba. Oke. Ya, kita lihat huruf ba di halaman 36 juga. Nah, ini dia. Huruf ba.
Di situ ada ru'b, rogoba, raqab, raqib, rikab, rakbun, rakkaba, rakub, rohaba, rohbun, roib. Nah ini, roib. Oh iyalah, tapi lupa tadi. Sudah? Mainan buat bayi. Adik saya. Udah dapat ya? Roib. Yan apa, mobilan. Mobilan. Oke. Gimana? Sekarang kita lihat yang langkah yang ketiga, lihat huruf kedua dari depan. Berurutan sesuai huruf hijaiyah. Huruf ya, ditemukan kata yang dicari pada halaman 36, artinya adalah keraguan. Roiba, keraguan atau kecelakaan. Maknanya adalah keraguan. Ya. Nah, ini dia. Kita lihat bagaimana menentukan arti yang tepat ketika sebuah kata memiliki beberapa arti seperti roiba yang artinya keraguan dan kecelakaan. Ikuti 5 langkah berikut ini menentukan arti yang tepat pada sebuah ayat. Ya. Oke. Masih kata roibah, cari artinya di kamus Al-Quran sekejap, ternyata ada 2. Uji makna satu persatu dan rasakan makna yang cocok. Nah ini dia. Jadi kita lihat makna yang cocok seperti apa. Jadi ketika digabungkan dengan konteksnya, kalimat yang lain, oh ternyata tidak cocok. Ya, Al-Quran itu tidak ada kecelakaan di dalamnya. Kan tidak mungkin tuh, ya kan? Maka digunakanlah kata keraguan, ya, kata keraguan. Baik, kitab Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, bandingkanlah dengan kunci jawabannya. Ternyata pilihan Anda akan makna keraguan itu lebih cocok dengan pilihan para ulama kita. Ya. Tuliskanlah makna keraguan di bawah kata roiba. Supaya apa? Supaya kita ingat. Karena tadi apa? Dia seperti Ka'bah. Ya, sedikit munculnya. Itu pernah hanya 1 di dunia. Ya, kalau ada yang mengatakan di Indonesia bisa tawaf, nah itu aliran sesat. Ya. Baik. Nah, kata ini kita ulang-ulangi terus. Sebutkan berulang-ulang kata roiba dengan maknanya. Ya, roiba keraguan, roiba keraguan, roiba keraguan, dan seterusnya. Kita ulang-ulangi supaya mudah untuk diingat. Nah, kita tulis di bawah kata roiba tadi dengan kata keraguan. Ya. Maka dzalikal kitabul la raiba fi, itulah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ya. Yang berikut adalah yukhadi'una. Jadi rumusnya bagaimana tadi? Ada yang hafal? Yang ingat? Lihat kata pertama. Yang kedua lihat kata Air. terakhir. Ya. Jadi lihat kata huruf pertama dulu, setelah itu huruf terakhir. Yukhadi'una berarti ya, kemudian lihat nun. Nah, sekarang kita praktekkan. Coba lihat huruf ya dulu. Huruf ya di halaman berapa Ibu-ibu, Bapak-Ibu sekalian? Yang kotak-kotak besar ya, bukan yang lingkar. 75. 7? Oh iya benar. Di 75. Sekarang lihat huruf nun. Huruf nun. Adanya di halaman berapa? Dalam lingkaran. Huruf nun dalam lingkaran?
80? Satu. Iya, benar sekali. 81. Lalu lihat huruf kedua. Huruf kha. Dari situ ya. Ya sampai kemudian niyat. Yath, yah. Yah. Yud. Ada yang sudah mendapatkannya? Ada? Ada yang dapat? Pak Gianto sudah dapat? Belum. Belum. Ada masalah dalam pencarian? Ya tadi ada Belum jelas Ustadz. Ya? Belum jelas. Belum apa? Ini belum jelas. Itu ambil dari kamus ya? Kamus hitam, yang warna hitam. Kamus sekejap hitam. Ya itu belum jelas. Oke, saya ulangi. Huruf yukha, kita cari yukhadi'un. Yukhadi'un, lihat huruf ya. Sudah Ibu? Sudah. Di halaman berapa tadi? Halaman 75. Halaman 75. Sudah semua? Ya. Oke. Sekarang ternyata kita lihat di waw nun. Lihat waw nun. Lihat waw nun ada di mana? Waw nun. 81. Waw nun 81. Lalu lihat huruf kedua. Huruf kha. 82. Baris ke-10. 82. Baris ke-10. Baris ke 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masya Allah. Ini siapa yang dapat ya? Pak Aini ya? Pak Muhammad Aini kah? Masya Allah, cepat sekali. Oke, berarti sudah paham ini. Masya Allah. Jadi begitu caranya. Lihat huruf pertama. Kemudian kalau dia ada waw nun terakhir, maka kita lihat waw nunnya. Ya. Ya. Lalu cari huruf kedua. Yang di meja itu. Bagaimana? Kalau ini sudah bisa ya? Ustadz, saya belum ketemu. Oh, belum bertemu. Langsung lihat halaman 82, Ibu. Di buku. Iya, 82. Lalu? Ya. Ini. Yang sekejap warna hitam. Iya, iya. Udah waw nun terus? Waw nun. Nah, lihat huruf keduanya huruf kha. Berarti kita lihat yukha. Di situ kan ada ya, tu. Kemudian di bawahnya paling bawah yub'atsun. Yub'atsun, ya. Kemudian lanjut di bawahnya lagi yang halaman berikutnya yaj'alun. Di atasnya yajma'un. Nah, lihat di bawahnya yajma'un. Lihat terus ke bawah sampai huruf kha, ketemu huruf kha. Itu kan yah. Yata khayyarun. Itu masih ta. Huruf keduanya masih ta. Oh, hurufnya harus kha. Ya, huruf jim setelah ta itu ada jim. Kemudian ada ha. Yuh. Lihat yukha. Tengah-tengah, Bu. Ya. Udah? Kita sekitar tengah-tengah. Ya, Yukha. Yukhadi'un, tengah-tengah. Oke. Yukhadi'un. Oh iya, ketemu, menipu. Iya, mantap ya. Ya, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi yukhadi'un artinya apa? Menipu. Mereka menipu. Mereka menipu. Iya, mereka menipu. Alhamdulillah. Nah, setelah dilihat ternyata ada nun dan waw nun.
Ya. Jadi lihat nun, kemudian waw nun, dan ditemukanlah seperti ini. Terasi sikit nong sebelah. Iya. Jadi kita tulis di bawahnya menipu. Ya. Baik. Ini contoh latihan Al-Baqarah. Susunlah maknanya per ayat. Ya. Makna per ayat yang disusun. Ini tadi kita sudah ulang-ulang ya. Sudah dibuat masing-masing per ayat satu orang. Tapi ini maksudnya kalau yang warna merah sebenarnya tidak usah ditulis lagi karena sudah dihafal semua. Tinggal yang dibutuhkan saja yang perlu ditulis. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan Pak Ustadz? Bisa tanya Pak Ustadz? Ya, boleh, silakan. Di kamus hitam tadi yang di Yukhdaun apa? Yukhadi'un. Enggak, nih ada yang mau ditanya, ya yang Yukhadi'un itu ada tulisan 2/2.9 apa? Bagaimana? Ya. Menipu dalam kurung M. Oh, M Titik. itu Kemudian ada yang bisa jawab M artinya apa? Mereka menipu. Mereka. Iya, mereka menipu. yang 2/2.9. Al-Baqarah. Surah yang kedua. Betul. Ayat ke? 9. Iya, ayat ke-9. 2/2 itu apa? Bisa kata kedua. Ada dua kata di situ. Yukhadi'un, yakhda'un. Maksudnya dua yang pertama itu diulang 2 kali gitu Ustadz ya? Terdapat 2 kata yang sama. Yukhadi'una, oh. Ya. Jadi 2 yang pertama itu 2 kata. Ya. Maksudnya terdapat 2 kata. Ya. Kemudian 2 yang berikutnya suratnya. Surat kedua ayat 9. Ayat 9. Oh. Oke. Kemudian hal-hal yang lain bertanya Pak Ustadz mengenai garis-garis. Ya. Yang ada garis biru atau hijau nih ya Pak. Oh, nanti itu insya Allah kita pelajari di pola garis Pak ya. Bolong itu, bolong. Nah, itu Belum. nanti ada pelajaran khusus untuk pola garis. Kita baru di pola warna. Kita masih di pola warna Pak ya. Jadi bersabar insya Allah. Kasih mantap dulu ini. Masya Allah. Ya, lanjut. Itulah keunikan Quran sekejap. Jadi semua tanda ada maknanya. Angka juga ada maknanya. Ya. Dan itu sangat membantu kita. Dan menghafalnya pun sederhana. Insya Allah tidak sulit. Baik. Cukup ya. Kita lanjut. Lakukanlah semua tahapan ini untuk setiap kata dan setiap ayat. Ini penting. Jadi kemampuan dasar paham Quran ya yang luar biasa, lebih mudah dan cepat insya Allah akan kita dapatkan. Ya, dengan catatan tadi lakukan semua tahap tadi yang sudah kita pelajari. Ya. Jadi untuk mencari kata itu gampang. Mencari kata ya atau menentukan makna kata untuk cari dalam kamus ini ya, itu sangat gampang. Tinggal kita lihat huruf pertamanya, kemudian lihat huruf terakhir. Kalau ada waw nun, cari waw nun, ya, dan seterusnya. Baik. Nah, tugas kita
Ini tugasnya Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi saya sampaikan juga untuk di store di grup, ya. Nanti bagi yang belum store di grup, ya, tetap di store ya, tetap store. Kemudian nanti tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz, tasmi Quran surat Al-Baqarah 1-5, foto dan video atau audio. Nanti disampaikan ke grup. Nanti pertemuan depan insya Allah akan kita minta satu persatu. Iya. Masya Allah. Maksudnya tasmi Quran surat Al-Baqarah itu maksudnya apa, Ustadz? Tasmi itu sama dengan memperdengarkan. Benarkan. Oh, jadi baca. Nah, Baca Al-Baqarah 1-5 benar. sambil divideokan. Ya. Oh, Jadi oke. memperdengarkan, divideokan gitu. Ya. Hanya baca aja berarti nggak diterjemahkan ya? Mestinya diterjemahkan, Bu, karena kita belajar ini supaya bisa menerjemahkan. Baca dan terjemahkan. Ya. Nah, untuk pertemuan 3 nanti, ya. Sama dulu ya. Ya, kita akan pelajari. Ini yang kita akan pelajari di pertemuan 3 nanti, insya Allah. Kertas ajaib 1, baris 7-11, kemudian pola garis dan angka yang tadi ditanyakan, dan penjelasan Al-Baqarah 1-5, insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian pembahasan kita. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Ustaz, kalau sekarang kan belum masih perlu pendalaman lagi nanti pada pekan depan ini. Ya. Terus kalau bertanya di mana, Ustaz? Kalau saya ingin tanya yang saya nggak tahu, saya menghubungi. Nanti di grup, bisa di grup, Ibu. Oh gitu. Bisa di grup. Insya Allah nanti akan saya tanggapi apa yang menjadi problem dari ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian. Di grup kelas U ya, Ustaz? Ya, benar. Di grup kelas U. Benar, Ibu. Siap. Oke, demikian. Enggak, mengenai tugas tadi Pak, itu Ya. di apa, Ustadz? Divideokan saja atau di YouTube-kan? Boleh, kalau bisa di YouTube-kan lebih bagus, ya. Lebih bagus. Di YouTube-kan, kemudian kirim linknya ke grup. Nah, itu mantap. Jadi kirim link YouTube-nya ke grup, nanti saya nonton di YouTube-nya. Nah, soalnya ini ya kayak saya ini gaptek ya. Jadi untuk hal hal seperti begitu belum menguasai ini. Kalau belum menguasai tidak apa-apa, langsung di grup tidak apa-apa. Kalau misalnya ada cucunya bisa bimbing, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau pun tidak, kita cari yang mudah. Nah, kalau yang bisa upload di YouTube, nanti hasil uploadnya yang dikirim ke WA Group. Di grup U. Oke, ada lagi? Ada Ustadz. Ya, silakan. Mau nanya bedanya hum sama humul, hum sama hum. Humu sama humu. Iya. Oh ya. Jadi sebenarnya semuanya hum. Tapi karena mim mati bertemu dengan huruf yang mati juga setelahnya, akhirnya mimnya dihidupkan untuk bisa nyambung dengan huruf setelahnya. Jadi humul. Ya, lamnya kan mati. Nah, Artinya maka sama ya, mimnya dihidupkan, gitu. Artinya sama ya? Sama. Oh iya, makasih. Ya, siap. Makasih Ustadz. Baik, sama-sama. Baik, sudah Bapak Ibu ya? Insya Allah. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan. Alhamdulillah, semoga Allah SWT memberikan kita kemudahan untuk bisa memahami ayat-ayatnya. Dan tentu yang terpenting adalah keberkahan Al-Quran betul-betul terasa dalam diri kita, dalam keluarga kita, dan dalam masyarakat kita. Insya Allah benar-benar Al-Quran menjadi syafaat bagi kita nanti di hari kiamat sebagai ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Dia akan datang pada hari kiamat menjadi penolong
bagi orang-orang yang selalu mengkajinya. Baik, Amin. teman sekalian, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz ilmunya. Terima kasih.